Salam, selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi kita hari ini dengan pembelajaran kita dengan materi yang baru dengan tema setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebelum kalian memasuki materi pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu, kemudian simaklah video pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat menyaksikan, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Ada pepatah yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Binasa di sini artinya adalah mati secara rohani, tidak mengenal siapa Tuhan yang ia sembah, kemudian tidak mengenal arah dan tujuan dalam kehidupannya. Kemudian ada orang yang juga masih mementingkan berapa kali berdoa setiap hari. Namun berdoa bukanlah hanya menyangkut banyaknya atau kuantitas, melainkan motivasi dalam berdoa. Dalam pembahasan mengenai iman dan pengharapan, tentu kalian pernah mengetahui atau mempelajari tentang bagaimana membangun iman dan pengharapan sebagai murid Yesus Kristus. Nabi Amos mengatakan dalam kitabnya Amos 5 ayat 21 sampai dengan 24, di mana Tuhan menolak ibadah orang Israel. Jika mereka taat beribadah, namun tingkah laku mereka amat buruk. Dalam arti di sini adalah Tuhan menolak apa yang dilakukan orang ketika ia beribadah yang tidak sesuai dengan tingkah laku mereka yang amat buruk. Dalam kitab Amos 5 ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan, "Aku membenci, aku menghinakan perayaan, dan aku tidak senang terhadap perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir." Yang paling penting diketahui di sini adalah bagaimana seseorang atau umat kepunyaan Allah melakukan ibadah itu sesuai dengan makna dengan apa yang dilakukannya. Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Anak-anak bisa melihat dari kitab Markus 1 ayat 35, Markus 6 ayat 46, Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12, Lukas 22 ayat 41 sampai dengan 42. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah. Jadi maknanya seperti itu. Bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Adapun berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Jadi doa itu merupakan komunikasi antara manusia dengan Allah yang disembahnya. Di sini Yesus Kristus mengajarkan kepada kita cara doa yang terbaik. Adapun doa yang diajarkan Allah kepada umatnya yaitu doa Bapa Kami yang isinya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang memang harus benar-benar dilantunkan sebagai doa yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seutuhnya.
Jika kalian pernah mempelajari, bahkan pernah melantunkan doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Yang pertama, tiap orang dapat berbicara langsung dengan Allah Bapa, sesuai dengan baitnya yang pertama. Kemudian, doa memiliki 6 permintaan yang mencakup hal esensial dari kehidupan iman, yaitu mengenai datangnya kerajaan Allah sampai dengan kebutuhan hidup manusia, menyangkut makanan dan minuman. Kemudian orang percaya meminta pengampunan dari Allah Bapa sendiri, tapi serentak dengan itu orang percaya dituntut untuk saling mengampuni. Jadi perintah saling mengampuni ada juga tercakup di dalam doa Bapa Kami. Kemudian beberapa panduan yang diambil dari ajaran Yesus mengenai hal berdoa ada tertulis dalam kitab Injil Matius 21 sampai dengan 22. Yang pertama dapat kita lihat di sini bahwa orang percaya harus berdoa dengan penyerahan diri yang penuh kepada Allah sebagai Bapa yang dikasihi dengan sepenuh hati. Kemudian melantunkan atau menaikkan doa-doa secara alami dengan mengungkapkan isi hati dan penyerahan diri kepada Allah. Kemudian berdoa dengan kata-kata yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Allah Maha mendengar dan menjawab doa kita menurut kasih dan keadilannya. Kemudian berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan kehendak Allah. Yang keenam, perlu yang sangat diingat atau yang perlu diingat adalah tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk didoakan. Jadi semua bentuknya sama. Kemudian yang ketujuh, berdoalah dalam iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus sebagai junjungan yang hidup. Hanya Dia yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, dan hanya Ia yang sanggup menjawab semua doa-doa kita ketika kita hanya berharap penuh kepada Dia sebagai junjungan ilahi yang hidup. Kemudian pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi kalian atau seusia kalian yang saat ini sedang menempuh studi di SLTP. Ya, jadi beberapa hal yang harus kalian ketahui mengapa beribadah dan berdoa itu dan membaca Alkitab itu penting bagi kalian. Yang pertama, karena dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan kepercayaannya hanya kepada Allah. Kemudian, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Jadi, hidup yang gelap akan kembali menjadi terang ketika kalian memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kalian dengan kesetiaan beribadah hanya kepada Dia. Kemudian mengekspresikan wujud syukur kalian kepada Allah. Dan yang keempat, membantu atau membuat sikap sosial seseorang semakin bertumbuh. Dalam arti ketika kalian sudah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, kalian mampu beradaptasi dengan seluruh orang-orang di lingkungan sekitar kalian, bahkan yang lebih luas lagi, seluruh masyarakat dengan berbagi kasih melalui saling tolong-menolong, ya. Kemudian hal-hal yang lain yang bersifat kemanusiaan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Kemudian memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Ini adalah yang lebih penting ketika kalian setia beribadah dan memulai menerapkan ibadah dalam kehidupan kalian, memupuk persekutuan kalian dengan saudara-saudara seiman dan mempererat tali kasih satu dengan yang lain. Kemudian, bagaimanakah sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Yang penting adalah yang terutama membawa hati dan sikap yang bersukacita atau kegembiraan dalam beribadah. Ini hendaknya tidak mengurangi suasana ibadah sebagai penyembahan terhadap Allah yang diimani. Sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jadi datanglah dengan suasana yang penuh sukacita, dengan hati yang gembira, pikiran yang gembira, ya, kemudian dengan kostum atau pakaian yang sesuai dengan
suasana ketika kita beribadah. Karena itu menunjukkan bahwa rasa hormat kita sangat tinggi kepada Allah yang kita sembah ketika kita menunjukkan hal-hal yang tersebut tadi ketika kita melakukan ibadah atau persekutuan dengan Tuhan kita. Sama halnya ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di kota Midian, di sana Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kakinya, karena tempat yang dipijatnya itu adalah kudus. Jadi perintah Allah di sini adalah untuk melakukan hal-hal yang sewajarnya atau selayaknya sebagai umat yang ingin bertemu dengan Allah melalui ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Seperti yang diajarkan dalam kitab Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8, di sana Yesus mengajarkan dan menuntun orang percaya untuk bersikap benar dalam berdoa. Selanjutnya, apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Doa dan permohonan orang percaya akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Allah adalah Bapa yang pengasih, dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Jadi, dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kita minta belum dijawab ataupun hal lain yang kita peroleh. Terkadang manusia atau kita sendiri tidak sabar untuk memperoleh apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Akan tetapi di sini Allah sangat mengasihi kita. Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita yang utama. Jadi hanya Allah lah yang sanggup menjawab seluruh doa-doa kita. Asalkan di sini jangan berhenti untuk memohon dan berharap kepada Allah, karena segala sesuatu hanya Allah yang berdaulat, menentukan dan menjawab setiap doa-doa kita yang kita naikkan di hadapannya dengan penuh pengharapan dan hati yang tulus hanya kepada Allah semata.